Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Karmelia dari Fakultas Public Relation Universitas Mercu Buana Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi secara online untuk mata kuliah penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Influencer dalam Keterlibatannya Mensosialisasikan Bahaya dari Virus COVID-19 terhadap Kesadaran Masyarakat. Peran influencer dalam mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengundang puluhan influencer dari berbagai bidang untuk berdiskusi mengenai informasi perkembangan wabah COVID-19. Kegiatan itu juga mensinergikan gerakan masyarakat untuk pencegahan penyebaran penyakit akibat virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok itu. Pertemuan tersebut adalah upaya untuk mensinergikan gerakan yang telah ada, sekaligus mencari ide gerakan baru dan untuk memastikan agar kita tidak hanya sama-sama bekerja, melainkan benar-benar bekerja sama. Mereka percaya bahwa pemerintah tak bisa bergerak sendiri. Setiap pihak dalam konsep Pentahelix harus dapat terlibat. Masyarakat dapat bergerak, baik melalui gerakan sosialisasi dan edukasi, kegiatan kerelawanan, hingga kegiatan penggalangan donasi. Cara yang efektif untuk mengkomunikasikan atau untuk mensosialisasikan bahaya dari COVID-19 ini kepada masyarakat itu harus dengan cara apa sih yang efektif? Jadi, komunikasi pemerintah tidak bisa menjangkau setiap orang. Sebelumnya ini mungkin terjadi melalui tradisional seperti televisi. Namun, hari ini terutama anak-anak muda mendapatkan berita itu lewat media sosial. Saat ini memang sosial media itu menjadi tempat yang diminati oleh masyarakat dengan berbagai kalangan. Jadi, memang tidak ada salahnya jika BNPB menggandeng para influencer untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal ini. Tentunya diharapkan masyarakat bisa mengindahkan kebijakan pemerintah, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah pasti untuk kebaikan kita semua. Kita hanya tinggal mengikuti saja aturan dari mereka yang sudah mereka buat. Yang menjadi fokusnya yaitu diharapkan supaya masyarakat tetap berada di rumah saja. Kalaupun terpaksa keluar, diharapkan mematuhi untuk menggunakan masker kain yang dianjurkan oleh pemerintah. Saat ini juga sedang dilaksanakan PSBB di daerah Jabodetabek karena termasuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19 ini. Dan tidak hanya di Jabodetabek, banyak daerah-daerah yang sudah termasuk ke dalam zona merah yang melakukan PSBB juga. Dengan diterapkannya PSBB ini, semoga cepat memutuskan rantai penyebaran virus ini karena memang sampai saat ini penularan itu masih ada dengan semakin bertambahnya pasien positif COVID-19 di Indonesia. Nah, dalam hal BNPB mengundang para influencer untuk membantu mensosialisasikan COVID-19 ini kepada masyarakat, banyak yang pro dan juga ada juga yang kontra. Jadi, masyarakat itu menganggap BNPB itu membuang-buang uang untuk membayar influencer untuk hanya mensosialisasikan bahaya dari COVID-19 itu sendiri. Namun, pada kenyataannya, para influencer itu membantah kalau misalnya mereka dipanggil BNPB dan dibayar oleh BNPB untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial yang mereka miliki. Mereka datang kepada BNPB atas dasar keinginan mereka sendiri dan tanpa dibayar sepeser pun, menurut para influencer tersebut. Dan bisa kita lihat juga, sebagai pengguna sosial media, banyak selebgram, artis, penyanyi yang melakukan gerakan kemanusiaan seperti penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mereka masing-masing sesuai bidangnya. Misalkan penyanyi, mereka menyanyi dan
dan penonton itu diharapkan untuk melakukan donasi melalui platform kitabisa.com ataupun platform yang lainnya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus ditaati oleh masyarakat itu apa? Dan ini juga yang harus dilakukan oleh para influencer dalam mensosialisasikan kepada masyarakat akan apa aja sih hal yang harus dilakukan ketika menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, menerapkan social distancing, wajib menggunakan masker, terutama masker kain jika berada di luar rumah, mematuhi aturan PSBB di daerah yang sudah termasuk ke dalam zona merah. Yang keempat, menjaga kebersihan. Sebenarnya sebahaya apa sih COVID-19 ini? Seperti yang sudah kita ketahui, virus COVID-19 ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia yang memiliki penyakit tertentu atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, perokok, dan ibu hamil. Berbahaya juga karena ada beberapa orang yang terpapar COVID-19 ini tanpa ada gejala apapun, jadi tanpa disadari orang tersebut dapat menjadi sumber penularan. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test sebagai penyaring, tes usap atau swab tenggorokan untuk meneliti sampel dahak atau tes PCR. Yang ketiga, ada CT scan atau rongsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Pencegahan virus corona COVID-19 ini juga para influencer diharapkan untuk bisa menyampaikan dengan baik kepada masyarakat, terutama para pengikutnya di sosial media, supaya bisa menerapkan pencegahan ini untuk menghentikan rantai penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Yang pertama, karena sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus COVID-19 ini, ada beberapa pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita terinfeksi virus ini. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Jadi, segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi, peran influencer itu mereka memanfaatkan ketenaran mereka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19 ini. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kalau BNPB menggandeng beberapa influencer untuk membantu mensosialisasikan kepada pemerintah, terutama kepada para pengikut dari influencer itu sendiri, supaya mentaati kebijakan yang sudah pemerintah
buat gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.